Dengan turun tangannya pemerintah, maka juga ditertibkan unsur ruang dan waktu. Ruangnya bukan di sini lagi, tapi di masing-masing tempat. Kalau perlu yang datang dari Citayam, dari Depok dan sebagainya, yang masing-masing bupati atau wali kota yang dekat dengan anak-anak remaja itu menyediakan tempat. Baik, pada kesempatan ini kepada seluruh anak-anak Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2022. Anak terlindungi, Indonesia maju. Jadi mari kita semua para orang dewasa, apakah orang tua, guru, aparat, semuanya peduli pada perlindungan anak. Dan hanya dengan melindungi anak adalah ibarat anak-anak diberi tempat yang subur untuk tumbuh dan merekah dengan segala keelokannya. Untuk itu sekali lagi saya ajak kita semua merapatkan barisan, bergandeng tangan bersama-sama untuk bisa mewujudkan Indonesia yang layak anak. Menuju ke Indonesia layak anak atau idola tahun 2030 dimulai dari lingkungan keluarga yang layak anak, ramah anak, kemudian RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten dan kota yang layak anak. Saat ini ya. Kak Seto ada di kawasan SCBD Fashion Street, Kak Seto, bersama Bung ECS dan yang lain. Ada concern Kak Seto untuk itu, Kak? Silakan. Iya, di satu sisi kami mengapresiasi semua dinamika dan kreativitas dari anak-anak muda, anak-anak remaja yang calon pemimpin-pemimpin bangsa di bidangnya masing-masing di masa depan. Jadi terus kembangkanlah kreativitas adik-adik semuanya. Tapi di sisi lain mohon tetap jaga ketertiban, jaga kebersihan, jaga kesehatan masing-masing, protokol kesehatan juga dijaga yang ketat, dan bebas dari berbagai hal-hal yang mungkin mengganggu kesehatan adik-adik, apakah itu rokok, minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Dan jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan, dan juga waktu tetap dipenuhi dengan tegas. Kalau sudah jam 9, segera bubar dan pulang kembali ke rumah masing-masing untuk bisa beristirahat kembali. Jadi dengan demikian, di satu sisi kreativitas adik-adik tersalurkan dengan baik, tapi di sisi lain juga kesehatan adik-adik juga tetap dijaga dengan baik. Dan juga jangan lupa makan, minum yang teratur juga. Kami di sisi lain juga sedang mencoba untuk bisa menghubungi Bapak Gubernur atau Wali Kota untuk bisa menyediakan tempat yang lebih tepat dan lebih layak untuk menyalurkan kreativitas adik-adik semuanya. Melihat kemerdekaan anak muda yang menjadikan tempat ini bukan hanya fashion juga yang memberikan peluang-peluang untuk membuat konten mungkin Kak Seto, nanti gimana sih? Iya, ini adalah terobosan kreatif, terobosan yang di luar pemikiran banyak orang. Tiba-tiba di suatu tempat yang kecil yang mungkin sederhana kok bisa menjadi tempat yang sangat viral, yang sangat populer, bahkan sampai 2 gubernur turun dan kemudian juga ikut bergaya bersama. Jadi dalam hal ini di satu sisi kreativitasnya adalah positif, tapi jangan sampai juga melanggar hal-hal yang lain, tapi mengenai kebersihan, jangan sampai tidur di jalanan sampai besok pagi. Selain mengganggu lalu lintas dan para pejalan kaki, juga mengganggu kesehatan dari adik-adik semuanya. Jadi tetap jaga protokol kesehatan dan kemudian juga ikuti aturan-aturan sesuai dengan petunjuk dari para petugas, Satpol PP dan sebagainya. Seto, ini kan Sepang ada 2 sisi ya, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah membuka kreativitas muda ya Kak Seto ya. Sisi lain kan masih banyak juga, saya lihat tadi ada yang usia sekolah juga Kak Seto. Iya. Terus sampai malam gitu Kak Seto. Seperti apa Kak Seto? Iya, jadi dalam hal ini maka kami pun juga mendesak Pemda, pemerintah daerah, kemudian juga pemerintah pusat turun tangan menyiasati kreativitas yang sedang muncul. Ini baru di sini. Dan di beberapa tempat sudah mulai muncul. Saya dengar di Malang juga sudah mulai muncul. Jadi mungkin pejabat setempat, apakah bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya segera mengambil tindakan yang konkret untuk bisa menyalurkan kreativitas remaja yang pada dasarnya positif. Siapa tahu ini menjadi sesuatu yang membanggakan bagi bangsa. Dengan kreativitas mereka akan lahir mungkin desainer atau di bidang fashion. Apakah Mas Hari Darsono atau Mbak Anne Avanti
yang muda-muda yang akan melanjutkan kreativitas dari beliau-beliau sebelumnya itu. Tapi kan selain kan ini sisi negatifnya Kak Seto. Ini kan mereka masih usia sekolah Kak Seto. Dan kadang pulangnya sampai malam, kadang sempat kemarin sampai nggak pulang gitu. Ada yang ketinggalan kereta gitu. Siapa menanggapinya Kak Seto? Iya, makanya dengan turun tangannya pemerintah, maka juga ditertibkan unsur ruang dan waktu. Ruangnya bukan di sini lagi, tapi di masing-masing tempat. Kalau perlu yang datang dari Citayam, dari Depok dan sebagainya, ya masing-masing bupati atau wali kota yang dekat dengan anak-anak remaja itu menyediakan tempatnya juga, dan itu bisa juga diviralkan dengan lebih luas kemana-mana. Juga jaga waktunya ya jangan sampai melanggar waktu-waktu sekolah. Jadi misalnya khusus hanya hari Minggu misalnya atau hari Sabtu pada saat sudah besok paginya tidak sekolah dan sebagainya. Jadi ini betul-betul dijaga kerapihan dan ketertiban dari kegiatan ini yang pada dasarnya positif, tapi kalau menabrak aturan-aturan yang ada, maka ini justru menjadi hal-hal yang negatif. Kak Seto, dari yang kita temui dan kita wawancarai, di sini tuh banyak yang putus sekolah dan memilih untuk lebih fokus untuk membuat konten di sini. Gimana? Iya. Artinya ada kesenjangan Kak Seto. Iya. Bagaimana orang tua harus disampaikan, kemudian di saat Hari Anak Nasional ini, bahwa ternyata anaknya itu belum pernah didengarkan Kak Seto. Maunya apa? Jadi orang tua sangat ego, ya tidak mementingkan suara anak Kak Seto. Jadi saatnya dengan adanya fenomena ini, sepertinya suara anak harus didengarkan ya Kak? Iya, betul. Karena salah satu hak dasar anak adalah hak berpartisipasi. Hak ikut menentukan kegiatan anak pada saat ini maupun masa depan mereka. Jadi kadang-kadang ya orang tua memaksa harus jadi dokter, harus jadi lawyer, harus jadi ekonom. Mungkin anak lebih senang jadi YouTuber, mungkin anak senang jadi selebgram dan sebagainya. Kenapa tidak? Kalau itu tetap disalurkan dengan cara-cara yang positif. Jadi intinya pada pertemuan ini nanti kami juga ingin mendengar suara anak-anak itu sendiri. Kami juga akan sampaikan kepada para orang tua, mari kita dengar suara anak karena ini dilindungi oleh undang-undang. Hanya dengan cara demikian maka tidak terjadi konflik, tidak terjadi perbedaan persepsi mengenai masa depan antara orang tua dan putra-putri mereka yang remaja. Jadi saya kira penting sekali untuk selalu ada dialog. Mungkin di dalam keluarga dibiasakan ada rapat keluarga, ada acara ngobrol bareng asik misalnya, atau konferensi meja bundar, berdialog meliling meja bundar dan sebagainya. Tapi dengarkanlah suara putra-putri Anda karena ini adalah bagian dari penghargaan pada anak-anak kita. Kak Seto, Ya, sebentar yang sini dulu. Seolah-olah ini kan dijadikan sebagai alat juga. Itu kan anak-anak masih di bawah umur nih. Dan saya juga pernah ngobrol sama salah satu anak kalau dia tuh hanya dijadikan mata pencaharian aja membuat konten kreator dan lain sebagainya. Tapi ada hal-hal lain yang nggak diperhatikan. Nah, menurut pendapat Kak Seto itu gimana? Iya, makanya tadi sumber utama dari masalah ini adalah suara anak. Jadi masing-masing mungkin berbeda. Ada yang memang ingin menjadi tadi konten kreator dan sebagainya, tapi ada yang sebetulnya ingin sekolah dan sebagainya. Jadi masing-masing anak perlu didengar suaranya, perlu identifikasi lah perbedaan-perbedaan pendapat masing-masing anak, sehingga kebutuhan anak akan masa depannya yang gemilang sesuai dengan apa yang merupakan potensi mereka, merupakan minat mereka dan sebagainya tetap bisa terpenuhi dengan baik. Ya, apakah Kak Seto sebelumnya sudah pernah ngobrol sama salah satu di antara mereka atau mungkin sama orang tuanya mereka tentang masalah ini? Dan bahkan juga kan ada anak-anak yang di bawah umur tapi mereka udah pacaran. Itu kan yang buat mereka viral juga kan? Iya, betul. Nah, hal inilah yang perlu ditertibkan dan beberapa anak banyak sudah mengadu ke kami, baik ke LPAI maupun langsung ke media sosial kami. Dan ini yang kemudian mendorong kami untuk terjun ke tempat ini supaya bisa langsung berdialog dan kemudian menginventarisasi masalah-masalah yang ada pada setiap remaja. Jadi semua anak tentu ingin kehidupan yang lebih baik lagi, tapi jangan sampai hal ini terjadi konflik dalam keluarga karena tidak adanya komunikasi yang efektif.
Itu yang Mas Eko paling. berarti sangat tahu banget ya fenomena JJ, Roy sama Bonge. Nah, Iya. dari ketiga ini kan kalau si Roy kan menolak untuk beasiswa, tapi Iya. dengan Bonge sama JJ ini malah meminta agar mendapat beasiswa seperti Roy. Gimana? Iya, itu tadi masing-masing perbedaan ini perlu didengar juga langsung. Perlu ada dialog secara individual masing-masing. Jadi tidak hanya katanya dan sebagainya. Jadi inti utama dari perbedaan masalah, perbedaan pandangan adalah komunikasi yang efektif. Dan komunikasi ini tentu harus ada lembaganya, yaitu semacam pertemuan secara periodik, secara teratur dengan anak-anak. Kita sebetulnya juga sudah punya forum anak ya. Kemarin pada tadi pagi suara dari anak-anak Indonesia disalurkan melalui forum anak. Jadi ada forum anak nasional yang menyampaikan suaranya kepada pemerintah apa yang dimohonkan agar hak-hak mereka sebagai anak terpenuhi, agar tempat-tempat mereka untuk bisa mengembangkan potensinya bagi anak-anak yang mungkin kurang mampu, anak marginal, anak yang mungkin terpinggirkan juga tetap ada dan sebagainya. Saya kira itu yang harus kita dengarkan bersama, termasuk oleh para pejabat maupun para pemimpin di Indonesia ini. Saya kira itu yang paling penting.